Shalom saudaraku yang Tuhan kasihi. Marilah kita kembali merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Galatia 4 ayat 12 sampai ayat 20. Galatia 4 ayat 12 sampai ayat 20. Melalui ayat ini kita akan mempelajari satu tema, yaitu mengungkapkan kebenaran. Saudaraku yang Tuhan kasihi, ketika kita membaca ayat ini, kita akan mengetahui bahwa kebenaran berkaitan dengan apa yang kita perbuat. Penyataan kebenaran bagi kita bukan hanya sekedar menegur, tetapi kita jangan ikut-ikutan. Menyatakan kebenaran mudah dipikirkan dan direnungkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Alkitab menyaksikan bahwa menyatakan kebenaran penuh dengan resiko. Seperti yang dikatakan oleh Amos. Amos ditugaskan untuk menyatakan penghukuman Tuhan bagi bangsa yang memperkosa keadilan. Apa yang dialami oleh Amos? Amos diusir. Paulus juga demikian. Pada waktu Paulus memberitakan Injil, Paulus ditolak. Manusia yang berdosa cenderung tidak suka dengan kebenaran. Ketika menyatakan kebenaran, kita akan menghadapi suatu perlawanan. Oleh karena itu, karya dan kuasa Roh Kudus akan memampukan kita berani menyatakan kebenaran di tengah dunia yang jahat. Saudaraku yang Tuhan kasihi, ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Galatia, Paulus mengkhawatirkan hidup jemaat Galatia yang telah Paulus injili sebelumnya. Paulus tidak menduga bahwa jemaat Galatia yang dulu begitu takjub kepada berita yang Paulus bawa ternyata cepat berubah dan meninggalkan kebenaran yang telah diajarkan oleh Paulus. Kebenaran akan anugerah keselamatan yang mereka terima ternyata tidak benar dipahami secara utuh. Situasi seperti ini membuat mereka mengambil pilihan yang salah, yaitu ketika ada orang yang menawarkan ajaran yang salah. Sehingga apa yang dikatakan di ayat 17-18, orang tersebut dengan giat berusaha untuk menarik jemaat di Galatia supaya mengikuti ajaran yang mereka tawarkan. Orang itu menyadari bahwa Galatia sedang menuju kebinasaan. Paulus menugah mereka untuk memikirkan kembali jalan yang sudah mereka tempuh. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di surat Galatia 3 ayat 3. Mereka sudah memulai di dalam roh. Apakah mereka mau mengakhiri di dalam daging? Dengan kasih, Paulus kembali meminta mereka untuk hidup seperti dirinya. Di Galatia 1 ayat 13-14. Dahulu Paulus sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangnya. Tetapi setelah Paulus mengenal Allah, Paulus meninggalkan semuanya. Karena Paulus tahu betapa tidak ternilai kasih karunia keselamatan itu. Paulus tidak menghentikan dengan apapun, bahkan sekalipun Paulus menderita. Saudaraku yang Tuhan kasihi, ini adalah cerita yang memberikan satu pesan kepada kita, bahwa dalam menghadapi ajaran yang salah, Paulus menasihatkan supaya mereka berdiri teguh dan jangan lagi dikenakan kuk penghambaan oleh siapapun, melainkan supaya mereka sungguh-sungguh merdeka. Saudaraku yang Tuhan kasihi, marilah kita melihat diri kita sendiri. Kita pun
banyak ajaran yang salah yang bertentangan dengan kebenaran Injil. Namun jangan sampai kita memilih jalan yang salah, karena akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Firman Tuhan mengajak kita untuk mengenal Kristus dengan pemahaman yang benar, supaya kita dapat memilih ajaran yang sehat. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.